Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pemirsa TV, pemirsa Mimosa TV, kembali lagi di dalam program Belajar dari Rumah bersama Smart City, kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Gorontalo dan Mimosa TV. Oke, pemirsa yang ada di rumah, kembali lagi dengan saya, Isnawati Yedehi MPD, bersama rekan saya, Ibu Desi Abdullah SPD. Kami dari SDN 38 Holondalangi. Oke anak-anak, jadi hari ini Ibu akan memberikan materi kepada kalian ditemani oleh teman Ibu, Ibu Desi Natalia Abdullah. Oke anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, jadi anak-anak yang ada di studio tetap semangat dan lebih khususnya anak-anak yang ada di rumah. Yang ada di rumah tetap menjaga kesehatan kalian. Jangan lupa untuk selalu mengikuti protokol kesehatan. Jaga kesehatan kalian, tetap menggunakan masker, serta selalu mencuci tangan. Oke anak-anak, pada kesempatan pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi kepada kalian. Kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 5. Oke, jadi anak-anak yang di rumah tetap stay di depan layar televisi kalian atau di layar HP. Dan untuk anak-anak yang di studio, perhatikan penjelasan Ibu. Oke, anak-anak, seperti biasa, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan izin dan kuasanya lah kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga bisa berkumpul dan melaksanakan pembelajaran hari ini. Untuk lebih berkahnya pembelajaran kita pada hari ini, kita akan berdoa. Harapkan bantuan dari anak-anak, yakni anak Daputri untuk bisa memimpin doa. Ayo anak Daputri. Ayo nak, ayo sini. Sini. Ayo. Berdoa ya, dipimpin oleh anak Daputri. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim.
Oke anak-anak, demikianlah doa yang diwakili oleh teman kalian atas nama Putri. Ya, jadi kita berharap apa yang akan kita pelajari hari ini mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, anak-anak yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah ya, anak-anak yang ada di rumah, tetap semangat ya, tetap semangat. Semangat pagi, 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 pagi. Oke. Ya, jadi anak-anak tetap semangat meskipun proses pembelajarannya berbeda. Ibu ada di studio, kalian ada di rumah, tapi tetap semangat karena ilmu itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Oke, anak-anak, kita mulai pembelajarannya, tapi terlebih dahulu Ibu akan tampilkan dulu gambar. Oke. Anak-anak ada gambar, tolong perhatikan di layar TV atau di layar HP kalian masing-masing. Anak-anak tentu tahu ini gambar apa? Ya, anak-anak yang ada di rumah tentu tahu ya, ini gambar kelinci. Ya, gambar kelinci. Sudah tahu model kelinci? Sudah pernah lihat kelinci? Ya, anak-anak di rumah dan di studio tentu sudah pernah melihat kelinci. Bahkan ada yang memelihara kelinci. Oke, anak-anak, kelinci ini termasuk hewan apa? Ayo, yang ada di studio maupun di rumah, kelinci termasuk hewan apa? Ya, bagus. Vertebrata. Oke, anak-anak, hewan kelinci adalah hewan vertebrata. Vertebrata. Hari ini, anak-anak, kita akan belajar materi tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1 pembelajaran 5. Sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu Ibu akan menyebutkan kepada kalian tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak, yang pertama, tujuan pembelajaran kita hari ini dengan mengamati gambar, kalian mampu menentukan karakteristik dari gambar tersebut. Sudah dengar? Ya, bagus ya. Jadi dengan melihat gambar, yang pertama kalian mampu menentukan karakteristik dari gambar tersebut. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi organ gerak yang ada pada hewan tersebut. Ya, anak-anak yang di rumah didengar dan diperhatikan baik-baik ya. Dan yang ketiga, setelah kalian membaca nanti, kalian mampu menentukan ide pokok, terus ya kalimat pengembang dan kalimat pengembang atau kalimat penjelas. Dan tujuan pembelajaran yang keempat itu dengan memahami corak gambar ilustrasi. Ya, corak gambar ilustrasi, kalian mampu membuat satu buah gambar. Gambar tentang apa itu? Tentang salah satu hewan. Tapi kalian harus memilih menggunakan corak apa. Oke, anak-anak. Ya, ini tujuan pembelajarannya ada 4. Oke. Yang berikut ya, sudah. Ini tujuan pembelajaran sudah Ibu sebutkan tadi ada 4. Dan yang berikut, sebelum kalian mengikuti lebih jelas materinya, Ibu minta anak-anak yang di rumah sudah menyiapkan alat tulis menulis. Ya, anak-anak yang ada di rumah menyiapkan alat tulis menulis. Oke, anak-anak, ini materinya ada 3. Hewan avertebrata, terus ide pokok, dan yang ketiga adalah corak gambar ilustrasi. Ini ada 3. Jadi materi kita atau ruang lingkup materi kita ada 3. Sudah Ibu sebutkan. Terus yang berikut. Oke, sekarang semua perhatikan. Ya, anak-anak yang ada di studio, perhatikan gambarnya, khususnya anak-anak yang sedang belajar di rumah, yang didampingi oleh orang tuanya. Tetap semangat dan perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ada yang bisa menjawab? Gambar apa ini? Ayo.
Yang di rumah perhatikan. Yang di studio ada yang bisa jawab anak-anakku? Halo? Satu-satu. Kalau yang menjawab pasang tangan. Ayo. Oke? Kelinci. Oh maaf ya, tadi Ibu lupa. Mohon maaf ya anak-anak yang ada di rumah, Ibu lupa tadi memperkenalkan bahwa di sini ada anak-anak yang Ibu bawa dari SDN 38. Oke, coba dari sini Ibu lupa tadi memperkenalkan. Ayo nak, namanya siapa? Berdiri, berdiri. Buka masker, buka. Ya, Napila. Terus yang kedua? Berdiri, berdiri sayang, berdiri. Tak usah malu-malu. Kedua? Livia. Oke, yang ketiga, ayo. Putri. Oke. Yang keempat? Aulia. Yang ini? Rizky Liti. Oke. Yang berikut? Oke, Caca. Nama panggilannya Caca. Kecil sekali suaranya. Ayo yang berikut. Iya, namanya Sabron. Anak-anak ini semuanya dari SDN 38 Holondalangi sama dengan Ibu Guru dan Ibu Desi. Jadi kami semua dari SDN 38 Holondalangi. Oke, kembali lagi ke materi. Tadi siapa yang jawab Rizky? Ada gambar apa tadi, Nak? Ayo. Gambar apa tadi, Rizky? Kelinci. Buka masker. Kalau mau menjawab dibuka masker. Yang di rumah tetap perhatikan. Jangan pindahkan layar televisi kalian ke siaran lain. Oke, kelinci. Ada lagi? Ada hanya satu gambar di situ? Gambarnya ada berapa? Halo? Halo? Yang ada di rumah perhatikan. Kelinci ada lagi, coba dilihat baik-baik nah gambarnya. Oke. Oh. Oke, selain kelinci di sebelahnya atau di bagian bawahnya ada gambar siput. Ya, itu ada siput. Kemarin pada pembelajaran 2 kemarin kalian belajar hewan vertebrata, yakni salah satu hewan vertebrata apa? Iya, kelinci. Jadi kelinci. Oke, vertebrata. Terus gambar yang keduanya tadi dikatakan adalah siput. Oke, anak-anak tahu perbedaan antara kedua gambar tersebut? Yang bisa jawab, ayo pasang tangan. Anak-anak yang di rumah diperhatikan ya penjelasan dari Ibu. Ada yang bisa jawab atau ada yang bisa membedakan nak dari gambar yang tadi? Ayo, tidak usah takut-takut, ayo. Halo? Buka masker, buka. Buka. Oke, yang mau menjawab silakan pasang tangan. Halo? Kok malah diam? Ada yang bisa jawab? Dari gambar kelinci terus siput. Ada beda? Satu saja dulu. Ya, oke Putri. Salah satu perbedaannya? Siput tidak memiliki tulang belakang. Ya. Siput tidak memiliki tulang belakang. Ada lagi? Oke. Siput tidak memiliki tulang belakang. Oke, siput tidak memiliki tulang belakang. Ada lagi? Dari fisiknya tidak ada perbedaan antara kelinci dengan siput. Halo? Halo? Ada? Apa? Apa sayang? Apa? Dari fisiknya saja. Contoh coba Rizky berdiri. Oke, Sabrun berdiri. Ada perbedaan? Ada apanya? Tinggi. Kalau siput sama kelinci tadi? Atau so gugup ini? So malu-malu bajawab? Ayo nak, ayo. Oke, kalau kelinci besar. Siput? Ya, pernah lihat siput? Anak-anak yang di rumah pernah lihat siput? Ya.
apalagi setelah situasi banjir. Ya, anak-anak pakai masker. Nanti setelah menjawab dikasih keluar maskernya ya. Oke, anak-anak kalau menjawab usahakan suaranya besar ya. Jangan cuma bermain suara besar. Boleh? Coba Ibu mau coba dulu. Perkenalkan nama dulu satu saja tadi kan. Tapi Ibu ulangi dulu Sabrun. Coba kasih keras suaranya Sabrun. Nama saya Sabrun. Saya dari SDN. Ayo berdiri. Nama saya Ya, terus. Saya dari SDN 32. Iya, tepuk tangan dulu. Berdiri dulu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, ulang. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana. Ini. Ya, boleh? Boleh suaranya diperkeras lagi? Awas sebentar Ibu bertanya tidak ada yang menjawab, suaranya kecil. Duduk lagi. Oke, anak-anak sudah. Tadi kalau kelinci besar, siputnya kecil. Nah, kalau dari cara berjalannya sama? Iya. Kalau tidak apa perbedaannya? Pesan tangan. Yang di rumah tetap perhatikan penjelasannya. Oke sayang. Buka masker. Nanti yang menjawab buka masker. Yang tidak menjawab maskernya dipakai. Siput kalau berjalan dia tidak mempunyai kaki dan dia begitu lambat menjalannya, tidak merupai kelinci yang begitu cepat berjalannya. Oke, kalau siput DP berjalan lambat, tidak ada kaki. Berarti berjalannya pakai apa? Ada yang tahu? Oke, nanti sebentar Ibu jelaskan lagi. Ada lagi perbedaannya? Karakteristik dari kedua gambar tersebut? Ada? Itu tadi siput. Kalau kelinci? Berjalan begini kelinci. Melompat. Bagaimana? Kasih keras suaranya. Buka itu masker. Berdiri. Ayo nak berdiri. Caranya? Melompat. Bagaimana melompat? Ya, bagus. Tepuk tangan dulu. Ya, ternyata anak-anak yang di studio pintar dan lebih khususnya anak-anak yang di rumah pasti jauh lebih pintar dan cerdas ya. Jadi tetap perhatikan penjelasan Ibu. Oke, ini anak-anak. Oke, perhatikan di layar televisi ya untuk anak-anak dan di layar HP kalian masing-masing yang masih tetap live. Perhatikan, kalau kelinci itu termasuk hewan vertebrata. Kalau siput, hewan avertebrata. Yang kedua, kalau kelinci beranak atau bertelur? Beranak. Iya, bagus. Jadi kalau kelinci beranak, siput bertelur. Siput bertelur. Ya. Oke, dan yang ketiga tadi sudah dijawab. Kalau kelinci gerakannya cepat. Kalau siput gerakannya lambat. Kalau kelinci dengan cara melompat, siput dengan merayap. Ya, merayap. Oke, kemudian kalau kelinci dipenuhi bulu yang halus. Sementara kalau siput dia dilindungi oleh cangkang. Ada di bagian belakang tadi, dilihat tadi gambarnya? Iya. Oke, dan yang berikut, oke tadi sudah, kelinci lambat, kelincinya lincah, siputnya lambat. Oke, anak-anak itu jadi hari ini kita fokus lagi ke materi avertebrata. Sekedar Ibu sampaikan bahwa vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang ya. Sementara avertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Oke, ini penjelasannya sayang. Avertebrata atau invertebrata adalah sebuah istilah yang diungkapkan ya, diungkapkan untuk menunjuk hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Invertebrata atau avertebrata mencakup semua hewan ya, semua hewan kecuali hewan vertebrata. Yang pertama Pisces ya. Kemudian ada amfibi. Yang ketiga
ada reptil, apes, kemudian mamalia. Jadi perhatikan semua hewan. Oke anak-anak, itu jadi vertebrata, semua hewan, mencakup semua hewan kecuali vertebrata. Pisces, amfibi, kemudian reptil, ya, reptil, apes dan mamalia. Contoh invertebrata atau avertebrata adalah serangga. Terus ada ubur-ubur, apa lagi? Ada yang tahu? Halo? Selain ubur-ubur, apa lagi yang masuk hewan avertebrata? Apa? Kasih keras suaranya biar pakai masker, Bataria. Ayo sayang. Apa? Cumi. Ada lagi yang lain? Bagus, cumi. Ada lagi? Belalang. Belalang, bagus, pintar-pintar. Yang berikut ada lagi? Yang keluar dari tanah itu biasanya apa yang digunakan untuk memancing di ulat? Ada lagi yang dipakai cacing, bagus. Anak-anak yang di rumah dan yang ada di studio tetap semangat untuk belajar. Sebelum kita lanjutkan materinya, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia katakan kembali ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Kericuhan dipicu akibat masa aksi yang hendak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon di halang-halangi petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang mau banyak. Dia katakan kembali ada pertolongan dia menerobos apa yang terjadi, berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini
Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke, anak-anak, kembali lagi dengan Ibu pada materi hari ini, khusus tema 1, subtema 1 pembelajaran 5. Ibu harap anak-anak yang ada di rumah tetap stay di depan layar televisi kalian atau di layar HP kalian. Jangan kemana-mana, serta jangan lupa alat tulis menulis kalian. Ditulis baik-baik materi yang kalian sempat ikuti atau yang belum kalian pahami, bisa nanti sebentar ditanyakan ke ibu atau ke bapak ibu perwalian kalian sendiri yang ada di sekolah masing-masing. Oke anak-anak, ibu lanjutkan lagi materinya ya tentang avertebrata. Jadi avertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Jadi sekali lagi, avertebrata mencakup semua hewan kecuali yang 5 tadi anak-anak ya, yang anak-anak yang ada di rumah. Jadi ada 5. Kecuali 5 hewan ini, ada ikan, terus ada hewan yang bersisik ya, amfibi, ada hewan yang bersisik, kemudian reptil yang hidup di 2 alam, kemudian ada burung, kemudian ada hewan yang menyusui. Jadi selain dari itu, semua hewannya disebut atau digolongkan pada hewan avertebrata. Oke anak-anak yang ada di rumah tetap setia dan perhatikan penjelasan ibu. Oke, sementara itu avertebrata itu terbagi menjadi 8 kelompok. Kelompok pertama adalah hewan berpori, ya, hewan berpori atau spon. Yang kedua, hewan berongga. Yang ketiga, cacing pipih. Yang keempat, hewan lunak. Yang keenam, hewan kaki beruas. Yang ketujuh, echinodermata. Yang kedelapan, cacing yang berbentuk giling seperti benang. Jadi ada cacing yang berbentuk seperti benang. Ini adalah bagian-bagian dari avertebrata. Oke anak-anak, ini adalah gambar-gambar, sebagian gambar ya dari hewan-hewan avertebrata. Tadi sudah diperhatikan baik-baik ya anak-anak yang ada di rumah. Kalian fokus pada layar televisi kalian, ini ada gambarnya. Perhatikan, yang pertama ada hewan berpori. Hewan berpori atau spon. Dilihat, diperhatikan baik-baik. Kemudian ada hewan berongga. Nah, hewan berongga ini ubur-ubur. Diperhatikan ya. Kemudian yang berikut ada cacing pipih. Ya, terus cacing gelang. Nah, cacing gelang ini biasa keluar dari tanah dan biasanya digunakan oleh orang tua kalian untuk memancing, ya. Tapi bukan memancing di laut, ya. Kalau di laut umpannya atau ikannya sudah yang besar-besar. Kalau cacing digunakan untuk memancing di tempat-tempat yang kecil. Terus yang berikut ada hewan lunak. Ya, hewan lunak ini apa? Ayo. Ya, apa? Siput. Ya, bagus. Siput. Anak-anak yang di rumah, jadi gambar yang kelima ini siput. Dia hewan lunak, bagian dari hewan avertebrata. Ya. Kemudian yang berikut, ini gambarnya, gambar apa anak-anak? Ya, laba-laba. Anak-anak yang di rumah, itu yang keenam adalah laba-laba. Jadi semua jenisnya ini, itu adalah hewan avertebrata. Laba-laba ini disebut hewan kaki beruas. Sudah paham? Anak-anak yang di rumah perhatikan. Kemudian echinodermata. Ini hewan yang ya bagus. Anak-anak yang di rumah dan di studio, hewan berduri. Lebih keras lagi, hewan berduri. Yang terakhir ini Nematelmintes.
Apa itu nematelmintes, Bu? Nematelmintes itu sejenis hewan cacing yang apa? Berbentuk sama seperti benang. Bagus, tepuk tangan dulu. Iya, jadi sama seperti cacing. Oke anak-anak, jika kalian ingin lebih paham lagi, apa sih itu hewan vertebrata atau hewan avertebrata yang khusus kita pelajari hari ini? Sedikit lagi kita akan menyaksikan video ya. Jadi ibu akan perlihatkan kepada kalian video tentang avertebrata. Anak-anak mau? Anak-anak yang ada di rumah tentu ingin melihat video seperti apa sih itu hewan avertebrata. Oke, sekarang kita saksikan video berikut ini. Halo, kali ini kita akan belajar tentang hewan vertebrata dan avertebrata. Agar lebih jelas, kita simak penjelasan berikut yuk. Coba perhatikan kedua hewan berikut. Ular. Ular memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan vertebrata ialah memiliki tulang belakang. Dengan demikian, ular termasuk hewan vertebrata. Cacing. Seperti yang kita lihat, hewan satu ini tidak memiliki tulang belakang. Salah satu ciri hewan avertebrata ialah tidak memiliki tulang belakang. Dengan demikian, cacing termasuk hewan avertebrata. Kita cari tahu hewan selanjutnya yuk. Pilih dan klik dua hewan yang ada di sini. Coba perhatikan, lumba-lumba memiliki tulang belakang. Maka, lumba-lumba termasuk jenis hewan vertebrata. Ubur-ubur tidak memiliki tulang belakang. Maka, ubur-ubur termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, ikan memiliki tulang belakang. Maka, ikan termasuk jenis hewan vertebrata. Cumi-cumi tidak memiliki tulang belakang. Maka, cumi-cumi termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, kambing memiliki tulang belakang. Maka, kambing termasuk jenis hewan vertebrata. Bintang laut tidak memiliki tulang belakang. Maka, bintang laut termasuk jenis hewan avertebrata. Coba perhatikan, burung memiliki tulang belakang. Maka, burung termasuk jenis hewan vertebrata. Siput tidak memiliki tulang belakang. Maka, siput termasuk jenis hewan avertebrata. Anak-anak, sudah perhatikan video tadi? Anak-anak yang di rumah sudah memperhatikan video yang sudah Ibu putarkan tadi? Oke, jadi di dalam video tersebut diberikan perbedaan mana yang masuk hewan vertebrata, mana hewan avertebrata.
Sekarang Ibu mau tanya, ayo yang bisa jawab pasang tangan. Hewan yang terakhir dijelaskan hewan apa? Yang dua terakhir. Ayo yang tahu pasang tangan. Dan untuk anak-anak yang di rumah tetap perhatikan penjelasan Ibu supaya kalian lebih paham lagi membedakan mana hewan yang tergolong avertebrata dan mana hewan yang tergolong avertebrata. Oke, ada yang lain? Adi Caca? Oh, Rizky. Hewan yang terakhir apa? Burung dan Oke, anak-anak. Burung dan siput. Burung termasuk hewan apa? Vertebrata. Sementara siput termasuk hewan avertebrata. Jadi itu anak-anak yang ada di rumah. Anak-anak yang ada di rumah, Ibu minta perhatikan baik-baik penjelasannya. Oke, sekarang kita masuk lagi lebih mengarah ke materi avertebrata. Oke, ini gambar apa? Anak-anak yang di rumah ini gambar apa? Ayo. Oke, siput. Ini gambar siput ya. Tadi dikatakan bahwa siput itu jalannya lambat. Oke, ini organ gerak. Perhatikan ya, Ibu akan jelaskan ini siput. Organ geraknya apa, terus fungsinya apa. Nanti sebentar kalian akan Ibu tampilkan 3 gambar dan gambar itu akan kalian tentukan mana organ geraknya dan apa fungsi dari organ gerak tersebut. Oke, sekarang siput. Organ gerak siput, kaki perut, jadi kaki perut dengan bentuk pipi dan lebar. Jadi ada yang pada bagian bawahnya, yang ada pada bagian bawahnya ini. Kaki perut ya, jadi disebut kaki perut yang ada pada siput itu berbentuk pipi dan lebar. Kemudian fungsinya apa? Nah, kaki perut itu fungsinya untuk bergerak dan berpindah tempat. Ya, jadi diperhatikan, kita lebih fokus pada hewan avertebrata yakni siput. Jadi organ gerak pada siput apa anak-anak? Ayo, kaki perut. Oke, kaki perut. Kemudian fungsinya untuk apa? Fungsi kaki perut yang ada pada siput untuk apa? Untuk bergerak dan berpindah tempat. Oke, ini perhatikan. Sudah paham anak-anak yang ini? Sebelum Ibu berikan tugas pada kalian, baik yang ada di studio maupun di rumah, untuk anak-anakku yang ada di rumah, yang ada di semua sekolah, tapi belajarnya di rumah, usahakan tugasnya dicatat, dikerjakan, dan nantinya kalian kirimkan kepada perwalian masing-masing. Karena materi yang Ibu sampaikan hari ini tidak akan lagi disampaikan oleh perwalian kalian masing-masing. Jadi yang ada di rumah tetap perhatikan dan tugasnya dikirim ke Bapak Ibu guru kalian masing-masing. Sebelum lanjut ke tugas, ada yang mau bertanya silahkan atau ingin memperjelas. Bu, saya belum paham dengan ini. Oke, supaya teman-teman kalian yang ada di rumah, perhatikan ya, supaya anak-anak yang di rumah bisa dengar. Kalian bisa bertanya atau menjawab, tapi usahakan suaranya diperkeras lagi ya. Bisa. Kalau mau berbicara, maskernya dikeluarkan. Bisa? Bisa? Bisa. Ya, begitu. Ulang. Kalau kelinci, siput. Siput organ geraknya apa? Nanti semakin kecil, ulang. Ulang, lebih besar lagi. Kaki perut. Ya, kaki perut. Manfaatnya untuk apa? Coba Caca, kasih keluar masker. Adik Caca, kasih besar suaranya. Tadi organ gerak siput apa? Kaki perut. Fungsinya untuk apa Caca? Kasih besar suara Caca. Ayo berdiri. Berdiri. Usahakan kalau menjawab berdiri. Bergerak dan berpindah tempat. Suaranya makin kecil. Ulang Caca, ulang. Coba lebih keras lagi suaranya. Untuk apa itu? Bergerak dan berpindah tempat. Iya, bergerak dan berpindah tempat. Tepuk tangan dulu. Iya, begitu. Jangan malu-malu menjawab. Oke, sekarang
Kalian sudah pegang alat tulis menulis kalian yang ada di rumah juga. Siapkan alat tulis menulisnya. Ibu kasih tugas sama kalian, baik yang ada di studio maupun di rumah. Ambil alat tulis menulis, ini ada tugas. Oke, kalau di buku cetak kalian yang ada di rumah juga ada tugasnya. Ini ada 3 hewan. Oke, hewan yang pertama itu hewan apa? Ayo, halo? Belalang. Hewan apa? Belalang. Iya. Yang kedua lebih keras lagi, hewan apa? Cacing. Cacing. Yang ketiga apa? Ubur-ubur. Apa? Ubur-ubur. Iya, ubur-ubur. Sekarang tadi Ibu sudah jelaskan organ gerak siput dan fungsinya. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan organ gerak dari ketiga gambar tersebut, baik dari belalang, kemudian cacing, dan yang berikut ubur-ubur. Bisa? Bisa. Oke, silakan Ibu bagi kertasnya. Nanti setelah itu kalian langsung tempelkan di papan tulis. Oke, yang mewakili saja ya, tapi tetap dikerjakan tugasnya. Yang ada di rumah, ya perhatikan yang ada di rumah itu ambil buku catatan kalian sendiri khusus tema 5. Agar nanti ketika tugasnya dikirim ke tema 1, pembelajaran 5 ya anak-anak. Jadi kalian punya dikerjakan di buku masing-masing. Oke, silakan. Ibu beri waktu 2 menit dari sekarang. Nama organ geraknya apa? Belalang, kemudian cacing, organ geraknya apa? Ubur-ubur apa? Fungsinya apa? Oke, ini 4. Ini yang satu saja. Ini sama Rizky dengan ini. Ambil hewan itu belalang, kemudian Caca sama Sabrun, cacing, yang ini sisanya ubur-ubur. Supaya bisa berbagi. Ayo. Yang ada di rumah, tugasnya dikerjakan. Oke. Ayo. Ada yang sudah? Ayo anak-anak yang di rumah tentu lebih cepat mengerjakan tugasnya. Ayo, Putri. Oke sayang, yang langsung ditempel saja. Ada? Ayo nak, mana? Oke. Ayo nak, ayo. Ditempelkan saya Rizky. Iya di sini. Mana? Ditulis lagi sayang, ditulis. Di sini, di sini. Oke, 1 menit lagi. Ayo cepat nah anak-anak, ayo. Yang ada di rumah, tugasnya dikerjakan dan langsung dikirim kepada Bapak Ibu perwalian kalian masing-masing hari ini juga. Karena Bapak Ibu perwalian kalian menunggu tugasnya. Ayo, ayo. Yang ini kelompoknya, kelompok apa ya? Ubur-ubur.
Ayo Caca, ditempel saja. Oke, Putri, ayo nak Putri, ditempel saja. Ayo Olivia, ayo ditempel. Oke, anak-anak semua sudah selesai. Satu orang saja Ibu minta yang bisa menyebutkan nama organ gerak dan fungsinya dari salah satu hewan tersebut. Oke, yang ada di studio, Ibu minta siapa yang bisa menjawab sesuai dengan yang sudah dicatat. Salah satunya saja, entah itu belalang, cacing, ubur-ubur, silahkan. Rizky bisa, ayo berdiri. Anak-anak yang di rumah perhatikan ya, teman kalian yang ada di studio akan memaparkan hasilnya, menyebutkan organ gerak dan fungsinya. Oke? Belalang, kaki dan sayap. Organ geraknya, kaki dan sayap. Lebih diperkeras suaranya nak. Ulang. Hewan, Belalang. organ geraknya, Kaki dan belalang. Kaki Dan sayap. Oke, kaki dan sayap. Anak-anak yang di rumah didengar ya. Terus fungsinya? Fungsinya untuk terbang. Untuk terbang. Oke. Tepuk tangan dulu untuk semua. Anak-anak yang ada di rumah sudah dengar ya. Itu salah satunya. Nanti tugas yang berikutnya atau penjelasan berikutnya kalian berikan pada perwalian kalian. Oke. Ini ya, jadi nama organ gerak belalang, kaki dan sayap. Terus ada cacing, ubur-ubur dan lain sebagainya. Masih ada yang ingin dipertanyakan tentang materi vertebrata? Halo? Ada? Oke. Di buku cetak kalian, anak-anak yang ada di rumah, di buku cetak kalian itu ada suatu cerita tentang hewan vertebrata, yakni siput. Di situ ada sebuah teks cerita yang berjudul Siput Bukanlah Hewan yang Lemah. Ada di buku cetak kalian ya anak-anak yang di rumah. Silakan materinya dibaca terlebih dahulu. Dan untuk lebih jelasnya apa yang akan kalian kerjakan pada materi tersebut akan dijelaskan langsung oleh teman saya Ibu Desi Natalia Abdullah. Jadi anak-anak tetap stay di depan layar televisi kalian karena materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada Ibu Desi Natalia Abdullah dipersilakan, akan tetapi kita saksikan dulu iklan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gorontalo. Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP sekota Gorontalo yang saya cintai dan saya banggakan. Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini. Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal. Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah. Beri mereka motivasi agar kualitas belajar mengajar tetap memberi hasil yang maksimal. Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua. Jadilah engkau anak-anak berguna. Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar dari rumah setiap Senin hingga Jumat hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak dah lahir.
Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang banyak. Nanti ketemukan kembali ada kebetulan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Kericuhan dipicu akibat masa aksi yang hendak menemui perwakilan pemerintah dan mempertanyakan kejelasan penggunaan tower jaringan telepon di halang-halangi petugas Satpol PP dengan menurunkan 26 anggota kepolisian. Petugas melakukan razia di sejumlah titik pos dan penginapan yang ada di wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten. Warta 67 hanya di Mimosa TV. Aksi kocak mereka akan menghibur saat istirahat Anda bersama keluarga. Mana tahu orang anak lahir. Bodoh. Dengan lawakan khas Gorontalo, kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif. Mana waktu saya tidak suka di sini aku ada di luhu. Jadi bagaimana tadi ini? Katakanlah ini orang banyak. Nanti ketemukan kembali ada kebetulan dia menerobos apa yang terjadi berusaha untuk menembak dia. Satu tembakan yang luar biasa sekali. Ini Mohungguli hanya di Mimosa TV. Oke, anak-anak, kembali dengan Ibu Desi Abdullah. Ya, sekarang kita akan lanjut dengan menentukan ide pokok dan ide pengembang. Nah, tadi Ibu Isna sudah mengatakan bahwa kita akan membaca bacaan yang berjudul Siput Bukanlah Hewan yang Lemah, ya. Anak-anak yang ada di rumah, baik yang ada di studio, ya, perhatikan. Nah, dengan bacaan ini kita akan menentukan ide pokok dan ide pengembang. Nah, tapi sebelum itu Ibu akan menjelaskan apa itu ide pokok. Tapi kan anak-anak yang ada di rumah, baik yang anak-anak yang ada di studio, sudah mengetahui apa itu ide pokok. Nah, ide pokok Ibu akan jelaskan kembali, yaitu ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan dalam satu paragraf. Nah, ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok tersebut bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, langkah-langkahnya. Nah, tentunya sebelum kita menentukan ide pokok, kita mengetahui langkah-langkah apa yang akan kita lalui untuk menentukan ide pokok itu. Oke, anak-anakku yang ada di rumah, perhatikan di layar televisi Anda maupun yang ada di layar HP Anda, ya. Yang langkah-langkah menentukan ide pokok yang pertama adalah kita harus membaca dari keseluruhan teks bacaan. Kemudian memahami isi teks bacaan tersebut. Kemudian kita akan menemukan ide pokok bacaan itu. Nah, itu ya dalam menentukan langkah-langkah menentukan ide pokok. Nah, kemudian dari ide pokok itu, anak-anakku yang ada di rumah akan menentukan juga kalimat pengembangnya, ya. Dari kita sudah menentukan ide pokok, kita juga akan menentukan kalimat pengembangnya atau kalimat penjelas. Nah, Ibu jelaskan sedikit. Kalimat pengembang atau penjelas adalah
kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik dalam hal mengembangkan paragraf. Ya, itu ya anak-anakku di rumah, perhatikan di layar televisi atau di layar HP Anda. Ya, ini ada pengertian dari ide pokok. Kemudian bagaimana caranya kita menentukan ide pokok? Tentunya ada langkah-langkahnya. Ya, kemudian dari ide pokok kita akan membawanya ke kalimat pengembang. Jangan lupa ya anak-anak yang ada di rumah, ditulis hal-hal yang penting ya. Baik anak-anak yang ada di studio maupun yang ada di rumah, ditulis hal-hal yang penting. Oke, nah sekarang Ibu mempunyai teks bacaan, yaitu judulnya adalah Siput Bukanlah Hewan Lemah. Nah, anak-anak yang ada di rumah, perhatikan teks bacaan yang ada di layar televisi Anda maupun yang ada di layar HP Anda, yang judulnya adalah Siput Bukanlah Hewan Lemah. Ya, bacaan juga ini ada di buku tema kalian. Ya, perhatikan. Nah, anak-anakku yang ada di studio, perhatikan. Nah, siapa anak-anakku di sini yang bisa membaca teks bacaan ini satu paragraf saja? Oke? Yang ada di studio silakan maju ke depan. Ya, sini silakan. Dibuka maskernya ya. Yang anak-anak ada di rumah, perhatikan ya. Siput menurut sebagian orang dianggap sebagai hewan yang lamban dan menjijikan, bahkan karena gerakannya yang lamban. Tidak jarang orang membanding-bandingkan dengan kelinci. Siput juga dianggap menjijikan karena tubuhnya yang penuh lendir. Oke, bagus sekali. Nah, adik Aulia ya, terima kasih untuk adik Aulia sudah membacakan teks bacaan pada paragraf pertama. Nah, anak-anakku yang ada di rumah, perhatikan teks bacaan ini mempunyai berapa paragraf? Ayo anak-anakku yang ada di studio, siapa yang bisa? Iya, ada 6. Bagus sekali. Jadi, bacaan Siput Bukanlah Hewan Lemah ini mempunyai 6 paragraf. Tentunya kalau 6 paragraf mempunyai berapa ide pokok? 6. Bagus sekali yang ada di rumah ya, perhatikan. Jadi teks bacaan ini mempunyai 6 paragraf dan tentunya masing-masing paragraf ini mempunyai ide pokok dan kalimat pengembangnya. Ya, anak-anakku perhatikan ya, mengerti? Nah, jadi anak-anakku sekalian yang ada di studio maupun di rumah, silahkan Ibu berikan kesempatan untuk membaca teks bacaan ini, ya, teks bacaan yang ada di buku tema kalian juga ya. Perhatikan juga yang ada di layar televisi Anda. Silakan Ibu berikan waktu dibaca teks bacaannya ini. Oke. Ya, sudah dibaca ya anak-anakku semua. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita akan menentukan ide pokok yang ada pada teks bacaan ini. Nah, tentunya teks bacaan ini sudah anak-anakku di studio sudah sebutkan tadi bahwa teks ini mempunyai 6 paragraf. Nah, sekarang kita anak-anakku sekalian akan menentukan ide pokok maupun kalimat pengembang dalam teks bacaan ini. Oke, jadi anak-anakku yang ada di studio, Ibu akan membagikan kertas ya, silahkan tulis ya di kertas ini. Misalkan paragraf 1 ide pokoknya apa, kemudian kalimat pengembangnya apa. Oke? Paragraf 1 sampai paragraf 6. Oke? Jadi anak-anak yang ada di rumah kerjakan di buku kalian ya. Karena tugas-tugas kalian ini
akan diperiksa oleh guru kalian masing-masing. Oke ya, Ibu bagikan. Oke ya, anak-anakku yang ada di studio, Ibu berikan waktu 2 menit saja untuk menentukan ide pokok dan kalimat pengembang yang ada pada teks bacaan itu. Ya, yang anak-anakku di rumah jangan lupa untuk mengerjakannya di buku tulis ya, di buku tulis kalian. Oke. Siapa yang sudah, silahkan ditempel di sini ya. Ini ini ada 6 ide pokok dan juga ada 6 ide pengembang ya. Anak-anakku yang di rumah sudah selesai? Yang ada di studio sudah selesai? Oke, sedikit lagi ya. Kalau sudah selesai, silakan tempel di papan ya. Paragraf 1, ide pokoknya apa, ide pengembangnya apa. Oke, Adik Sabrun sudah selesai? Oke, yang lain. Yang ada di rumah silahkan kerja di buku kalian ya. Menentukan ide pokok dan ide pengembang pada paragraf. Ya, oke. Yang paragraf ide pokok, paragraf 3 dan 4 sudah selesai. Oke. Teks bacaan ini mengenai siput, ya. Jadi siput tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Isna bahwa siput itu adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang atau avertebrata, ya. Oke, sudah nak? Iya, ditempel saja. Oke, silakan Adik Caca. Oke. Masih ada 3 ide pokok lagi. Adik Aulia sudah? Iya, silakan ditempel. Oke, makasih. Oke, sudah ya? Oke, terima kasih.
Nah, terima kasih untuk anak-anakku di studio yang sudah mengerjakan, dan tentunya yang di rumah tentunya sudah selesai ya. Nah, anak-anakku yang ada di studio maupun yang ada di rumah, silakan kita lihat kembali ide pokok dan ide pengembang yang ada pada teks bacaan ini. Nah, untuk anak-anakku yang ada di studio, siapa yang berani membacakan satu paragraf saja, paragraf pertama atau paragraf kedua? Ayo, siapa yang berani maju untuk membacakan ide pokok yang ada pada paragraf? Oke. Selain Aulia, siapa yang berani maju? Ayo adik Nafila. Ayo silakan, Marina. Iya. Oke, buka masker sayang. Perhatikan ya, adik-adik yang berada di rumah, perhatikan. Sebenarnya siput memiliki kelebihan. Ya, jadi adik Nafila akan menentukan ide pokok paragraf. Iya, baik. Ya, jadi adik Nafila akan menentukan ide pokok paragraf 2 ya. Adik-adik yang ada di rumah perhatikan. Sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan. Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan lain. Apa saja kelebihan dan keistimewaan? Ya, nah itu adalah teksnya. Nah, ide pokoknya apa sayang? Ide pokoknya apa? Ide pokok pada paragraf 2 itu. Jadi ide pokoknya adalah, ya, jadi ide pokok paragraf yang kedua ya, yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan ya. Perhatikan anak-anakku yang di rumah, tentu jawaban kalian sudah sama dengan anak-anakku yang ada di studio. Ya, baik. Sekarang Ibu lanjutkan dengan ide pengembangnya sayang. Masih dengan ide pengembang. Nah, ada ide pokok, tentunya ada ide pengembang. Oke, ide pengembangnya apa? Kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan yang tidak dimiliki oleh hewan-hewan lain. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk adik Nafila. Yang ada di rumah tepuk tangan dulu untuk teman kamu yang ada di studio. Oke, silahkan duduk kembali. Nah, jadi terima kasih buat adik Nafila. Jadi adik Nafila tadi sudah menyebutkan ide pokok yang pada paragraf 2, yaitu sebenarnya siput memiliki kelebihan dan keistimewaan, dan ide pengembangnya adalah kelebihan dan keistimewaan siput ini merupakan karunia Tuhan. Oke, benar sekali. Nah, untuk adik-adik yang ada di rumah, untuk paragraf yang selanjutnya silakan disimpan ya, ditulis dan akan diperiksa oleh guru kalian masing-masing. Nah, tadi kita sudah menentukan ide pokok dan ide pengembang. Nah, sekarang kita masuk dalam materi, yaitu gambar ilustrasi. Nah, gambar ilustrasi ini Ibu jelaskan sedikit, adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Nah, tujuannya adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Nah, fungsinya dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Nah, di sini ada beberapa corak gambar cerita atau ilustrasi. Nah, ada 4 ya. Yang pertama ya, perhatikan yang ada di rumah anak-anakku sayang. Yang pertama adalah realis, yang kedua adalah karikatur, kemudian ada kartun, dan kemudian ada dekoratif. Nah, Ibu jelaskan sedikit sayang yang ada di rumah, jangan kemana-mana, lihat di layar televisi Anda. Nah, realis itu merupakan gambar yang dibuat seperti keadaan yang aslinya, ya, baik bentuknya, ukurannya, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan yang berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh ya. Kemudian ada karikatur. Karikatur itu merupakan gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar ini menyajikan objek dengan karakter yang lucu dan aneh ya.
biasanya gambar karikatur ini mengandung kritikan dan sindiran. Yang berikut adalah kartun. Kartun merupakan gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Ya, tentunya anak-anak sudah tahu kalau kartunnya banyak anak-anak sudah paling senang menonton film kartun ya. Jadi gambar kartun ini termasuk juga gambar ilustrasi. Nah, kemudian yang keempat adalah dekoratif. Dekoratif ini adalah gambar yang disajikan untuk mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, ini ya adik-adik. Nah, perhatikan di layar televisi Anda maupun di layar HP Anda. Ini Ibu perlihatkan contoh corak gambar ilustrasi. Ya, di sini ada kartun ya. Ini ada kartun. Kemudian ada karikatur. Karikatur itu dia badannya kecil tapi kepalanya besar ya. Adik-adik yang ada di studio ya, pernah melihat karikatur? Yang ada di rumah pernah melihat karikatur? Nah, itu kebanyakan dia berbentuk kecil tapi kepalanya yang besar. Nah, itu adalah karikatur. Kemudian nah ini adalah realis, itu seperti gambar lukisan yang seperti nyata. Nah, kemudian ini adalah dekoratif, gambar contoh corak gambar ilustrasi yang dekoratif. Nah, Ibu sudah jelaskan, perhatikan ya. Jadi ini adalah contoh corak gambar ilustrasi, ada 4 ini ya. Jadi anak-anakku yang ada di rumah sudah mengerti dengan gambar-gambar ilustrasi ini. Tentunya yang ada 4 tadi yaitu kartun yang seperti anak-anakku ketahui ya, yang sering kalian nonton di televisi, kemudian karikatur, kemudian yang realis dan dekoratif. Nah, ini adalah contoh gambar siput dengan menggunakan corak kartun. Jadi anak-anakku di rumah, tugas kalian, anak-anakku di rumah baik yang di studio maupun yang di rumah ya, tugas kalian akan menggambar gambar hewan avertebrata ya, dengan menggunakan corak ilustrasi apa saja. Oke, jadi kalian kerjakan di rumah, kerjakan di buku, jangan lupa diperiksa oleh guru kalian masing-masing. Oke, anak-anakku sayang, sampai di sini sudah paham? Oke ya, jadi Ibu ambil kesimpulan ya, Ibu ulangi lagi. Tadi Ibu Isna sudah menjelaskan tentang hewan vertebrata, hewan avertebrata. Kemudian adik-adikku sudah menentukan ide pokok, ide pengembang, dan terakhir adalah anak-anakku sudah menentukan gambar-gambar ilustrasi. Kemudian akan menggambar corak gambar hewan ya, hewan avertebrata dengan menggunakan corak ilustrasi. Nah, anak-anakku dikerjakan sayang ya. Dan jadi tugasnya diperiksa oleh guru kalian masing-masing. Dan pesan Ibu ya, jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, cuci tangan ya, dan jaga jarak ya. Jadi kita harus semangat ya, semangat untuk melawan pandemi corona ini. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembelajaran kita pada hari ini. Oke, Ibu tutup dulu dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.